Oke, langsung aja kita bongkar materi permintaan Anda. Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita bakal menyelami topik yang kayaknya bikin ngeri banyak orang nih. Hahaha, iya. Momok menakutkan. Betul, persamaan diferensial linear orde 1. Sumber kita kali ini video tutorial yang padat durasinya 30 menit dari kanal YouTube UJ Abad. Dan misi kita bukan cuma merangkum video itu ya, tapi lebih ke mencari tahu apa sih trik jenius di baliknya. Nah, itu dia. Kita pengen ini terasa kayak memecahkan kode, bukan kayak ngulang kuliah matematika yang bikin ngantuk. Dan kode ini sebenarnya punya kunci yang sangat elegan loh. Nanti kita lihat. Rencana kita gini, pertama kita kenali dulu musuhnya. Oke. Ada dua bentuk standar dari persamaan ini. Kedua, kita bongkar rumus ajaib yang jadi senjatanya, dan terutama konsep inti yang namanya faktor integrasi. Di sini nih letak kejeniusannya. Terakhir, kita lihat gimana senjata ini dipakai di beberapa contoh. Dari yang gampang sampai yang, lumayan bikin pusing. Oke, mari kita mulai dari mengenali bentuknya. Hal pertama yang ditekankan di video itu kan lupakan dulu cara menyelesaikannya. Betul sekali. Keterampilan nomor 1 itu cuma mengenali apakah persamaan yang kita hadapi bisa dipaksa masuk ke salah satu dari dua cetakan. Cetakan pertama itu yang linier dalam Y. Rumusnya, dy dx ditambah px, y, sama dengan qx. Oke, Intinya, ada turunan dy dx, terus ada suku y yang dikalikan sesuatu yang isinya x doang. Dan hasilnya juga sesuatu yang isinya x doang. Harus pas banget kayak gitu. dan cetakan kedua tinggal dibalik aja logikanya ya. Jadi, linier dalam X. Tepat. dx dy ditambah pyx sama dengan qy. Sama persis, cuma x dan y tukar posisi. Tunggu, jadi langkah pertamanya ini murni soal pengenalan pola ya? Kayak main puzzle gitu? Nah, Kita cocokin potongan yang kita punya ke gambar di kotaknya. Dan kalau nggak cocok, kita harus putar-putar dulu biar pas. analogi yang pas banget. Seluruh strategi ini bergantung pada kemampuan kita melakukan manipulasi aljabar biar persamaannya sesuai dengan salah satu bentuk itu. Jadi kalau gagal di langkah ini, Ya udah, seluruh metode ini nggak akan berguna. Fondasinya di sini. dan ini bukan cuma soal X dan Y doang kan? Saya lihat di video ada contoh menarik soal rangkaian listrik. Oh iya, Persamaannya jadi DI per DT. Artinya I atau arus listrik berubah terhadap T atau waktu. Jadi ini beneran dipakai di dunia nyata ya? tentu saja. Di fisika, rekayasa, ekonomi, pola ini muncul di mana-mana. Variabelnya bisa apa aja. Oke, Kemampuan untuk melihat struktur, turunan, ditambah fungsi A dikali variabel utama, sama dengan fungsi B. Nah, itu kuncinya. Nggak peduli hurufnya apa. oke, jadi katakanlah kita udah berhasil nih. Persamaannya udah masuk ke bentuk standar, terus gimana? Di sini kan video itu ngeluarin rumus yang jujur aja kelihatannya panjang dan bikin pusing. Iya, kelihatannya emang gitu. Rumusnya Y kali sesuatu sama dengan integral dari Q dikali sesuatu itu lagi. Tapi jangan lihat keseluruhannya dulu. Oke, fokusnya kemana? Fokus ke satu komponen yang namanya faktor integrasi. Bagian ini, E pangkat integral PX dx. Ini bukan sekedar bagian dari rumus, ini adalah jantung dari keseluruhan operasi. Oke, saya coba cerna. Jadi, faktor integrasi ini semacam alat khusus yang harus kita buat dulu sebelum bisa nyelesain masalahnya. Tepat, Dan alat ini beda-beda untuk setiap soal, tergantung PX-nya apa. tepat sekali. Anggap aja setiap persamaan itu punya gembok yang unik. Nah, faktor integrasi inilah kunci yang Anda rancang khusus untuk membuka gembok itu. Dan disinilah letak ide jeniusnya yang seringkali kelewat kalau kita cuma ngapalin rumus. Nah, ini dia yang saya tunggu. Kenapa kunci ini bisa berfungsi? Apa sihirnya? Ini bukan sihir, tapi rekayasa matematika yang brilian. Coba ingat lagi aturan perkalian turunan atau product rule. Oke, Kalau kita mau nurunin Fg, hasilnya kan F aksen G plus Fg aksen. Nah, lihat lagi bentuk standar kita, Y aksen plus PX Y. Kelihatannya agak mirip hasil product rule, tapi belum pas. iya belum.
Ide dari faktor integrasi, sebut saja IX, adalah kita menciptakan sebuah fungsi IX yang kalau kita kalikan ke seluruh persamaan, sisi kirinya itu, IXY aksen plus IXPXY, secara sempurna berubah jadi bentuk turunan dari IXY. Wow, tunggu sebentar. Jadi kita sengaja mengalihkan persamaan dengan sesuatu biar sisi kirinya jadi bentuk yang gampang banget diintegral balikin F. Persis. Kita pada dasarnya memaksa, soalnya biar jadi lebih mudah. Itu, cerdik banget. Itulah intinya. Ini bukan hafalan buta. Ini teknik untuk mengubah sesuatu yang nggak bisa kita integralkan langsung jadi sesuatu yang bisa. Begitu sisi kiri udah jadi turunan dari IX, Y, ya udah. Tinggal diintegralkan kedua sisinya. Betul. Sisi kiri integralnya otomatis jadi IXY. Selesai. Sisi kanan tinggal kita hitung integralnya. Oke, sekarang jauh lebih masuk akal. Rumus panjang itu jadi punya makna. Itu bukan mantra sihir, tapi hasil akhir dari proses rekayasa yang cerdas tadi. Nah, Kalau gitu, ayo kita lihat cara kerjanya. Contoh pertama yang dibahas itu X dy dx plus Y sama dengan X pangkat 3. Ini kan jelas belum masuk cetakan ya. bener. Ada X yang ganggu di depan DY/DX. Jadi, ya langkah pertama yang logis adalah singkirkan X-nya. Dibagi semua dengan X. Betul. Hasilnya jadi DY/DX plus 1 per XY sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang persamaannya pas sekali dengan cetakan kita. Dan dari sini kita bisa langsung baca komponennya. PX-nya adalah 1X. Dan QX-nya X kuadrat. Berarti kita bisa mulai bikin kuncinya, si faktor integrasi. Dan disinilah ada momen aha pertama yang sangat memuaskan kan? Betul sekali. Faktor integrasinya adalah E pangkat integral 1 per X dx. Integral dari 1 per X itu kan logaritma natural X, atau ln X. Jadi faktornya E pangkat ln X. Dan karena E dan ln itu operasi yang saling berlawanan, mereka saling meniadakan. Yang tersisa, Cuma X. cuma X. Kuncinya ternyata sesederhana X. Rapi banget. Jadi kita langsung lompat ke rumus akhir aja kan? Iya, langsung aja. Sisi kiri jadi Y dikali faktor integrasi, yaitu YX. Oke. Sisi kanan jadi integral dari QX, yaitu X kuadrat, dikali faktor integrasi X. Jadi kita tinggal integralkan X kubik. Hasilnya X pangkat 4 plus C. Solusi akhirnya, XY sama dengan X pangkat 4 plus C. Bersih? Bersih. Itu benar-benar memuaskan sih. Contoh berikutnya kelihatannya kayak soal bonus yang sengaja dibikin gampang. DY dx plus Y sama dengan E pangkat 2X. Haha, iya. Bentuknya udah sempurna dari awal. Ini buat ngetes pemahaman aja ya. Betul. Apa PX-nya di sini? Karena suku tengahnya cuma Y, artinya itu kan 1Y. Jadi PX-nya ya 1. Ini bikin faktor integrasinya jadi super simple. Simple banget. E pangkat integral 1 dx yang hasilnya X. Dan di sini kita butuh sedikit keahlian aljabar dasar. Di sisi kanan, kita harus mengalihkan QX, yaitu E pangkat 2X, dengan si faktor integrasi E. Nah, iya. Sifat eksponen kan bilang kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi E pangkat 3X. Prosesnya sama, tapi butuh jeli di detil-detil kecil kayak gini. Poin Anda soal kejelian itu penting banget. Dua contoh tadi nunjukin dua hal. Pentingnya pengenalan pola dan kekuatan fundamental. Tapi sekarang, ayo kita naikin tingkat kesulitannya. Oke. Gimana kalau persamaannya benar-benar berantakan? Ya. Contoh ketiga ini. X plus 3Y dx, X dy sama dengan 0. Jujur kalau saya ketemu soal ini, saya mungkin nyerah duluan. Sama sekali nggak mirip bentuk standar soalnya. Disinilah ada trik investigasi yang bagus dari video itu. Coba hitung berapa banyak suku dx dan dy. Oke, di sini ada 2 suku dengan dx, yaitu X dx dan 3Y dx. Betul. Tapi cuma ada 1 suku dengan dy, yaitu minus X dy. Aha. Oh, karena dy cuma muncul sekali, itu petunjuk kuat kalau kita harus coba susun ke bentuk dy dx atau linier dalam y. Tepat sekali. Kita targetkan dy dx sendirian di satu sisi. Prosesnya memang butuh beberapa langkah aljabar. Pindah ruas, bagi dengan dx, bagi lagi. Jujur, di bagian ini gampang banget salah hitung. Iya, percaya sih. Tapi kalau sabar dan teliti, akhirnya kita bakal sampai ke bentuk dy dx
3XY sama dengan 1. Dan di sini ada jebakan kecil kan? PX-nya bukan 3X, tapi min 3X. Tanda negatif itu krusial banget. Krusial. Kalau sampai salah, seluruh perhitungan faktor integrasi bakal berantakan. Dan pas ngitung faktor integrasinya, kita ketemu lagi trik matematika yang elegan. Iya kan? Integral dari minus 3X adalah minus 3 ln X. Pakai sifat logaritma, minus 3 di depan bisa kita pindahkan jadi pangkat di dalam. Jadi ln X minus 3. Ini bikin proses E dan ln saling menyadakan jadi lebih gampang. Sisanya tinggal ngikutin alur yang sama. Betul. Oke, contoh ini nunjukin kalau tantangan sebenarnya seringkali bukan di metode persamaan diferensialnya ya, tapi di aljabarnya. Seringkali begitu. Sekarang contoh terakhir ini kelihatannya final boss-nya nih. Bisa dibilang gitu. X dx plus 3x xy plus 2dy sama dengan 0. Kita pakai trik investigasi yang sama. Cuma ada satu suku dx, tapi ada 3 suku terkait dy. Jadi ini petunjuk kuat kalau kita harus menatanya ke bentuk linier dalam X, yaitu dx dy. Tepat. Proses aljabarnya di sini jauh lebih rumit sih. Melibatkan pemfaktoran X, membagi dengan banyak suku sekaligus. Aduh, pas saya lihat bagian ini sedikit trauma matematika SMA saya kambuh. Sangat wajar. Ini nunjukin kalau masalahnya bisa jadi berantakan banget dengan cepat. Tapi yang menarik, di tengah kerumitan itu, ada lagi momen di mana fundamental ngebantu. Gimana tuh? Setelah berhasil diubah bentuknya, kita dapat PY itu 3Y kurang Y. Nah, daripada langsung integralkan bentuk ini, jauh lebih gampang kalau kita pecah dulu jadi 3Y kurang Y. Ya bener juga. Langkah kecil kayak gini bisa hemat banyak waktu dan ngurangin risiko salah ya. Banget. Dan puncaknya, setelah semua perjuangan aljabar itu, kita sampai pada integral yang nggak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Nah, itu dia. Kita butuh jurus kalkulus yang lebih canggih, integrasi parsial. Oke. Ini poin pentingnya. Contoh ini nunjukin gimana metode ini bisa jadi pintu gerbang ke masalah yang lebih kompleks. Kerangka kerjanya tetap sama, tapi alat yang dibutuhin buat nyelesain langkah terakhir bisa jadi lebih canggih. Jadi setelah membongkar semua ini, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Buat saya, yang paling nonjol itu langkah pertama adalah segalanya. Kemampuan untuk identifikasi dan manipulasi persamaan ke bentuk standar itu kunci utama. Kalau salah di sini, ya percuma punya rumus secanggih apapun. Saya setuju banget. Poin kedua adalah memahami jiwanya si faktor integrasi. Jangan cuma lihat sebagai E pangkat integral PX dx. Tapi pahami alasannya. Betul, pahami kalau itu adalah alat rekayasa yang cerdas yang diciptakan khusus untuk membalik aturan perkalian turunan. Pemahaman ini mengubahnya dari hafalan jadi wawasan. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan dasar-dasar. Aljabar, sifat eksponen, logaritma, itu semua perkakas yang kita pakai di setiap langkah. Tepat. Rumus utamanya cuma ngasih peta, tapi tanpa perkakas yang kuat, kita nggak akan bisa ngebangun solusinya. Tepat sekali. Rumus itu strategi perangnya, tapi aljabar dan kalkulus itu prajurit yang Anda kirim ke medan tempur. Jadi, kami ngajak Anda untuk nggak melihat ini sebagai sekumpulan rumus matematika yang nakutin. Anggap aja ini kayak permainan detektif. Menarik. Anda dikasih TKP yang berantakan. Tugas Anda, cari petunjuk. Suku DX dan DY, tata ulang bukti-buktinya biar sesuai pola, bentuk standar. Terus pakai alat khusus, faktor integrasi buat buka berangkas, berisi jawabannya. Analogi yang sangat bagus. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Oke? Kita udah lihat bagaimana rumus ini bekerja dan sedikit tentang mengapa ia dirancang seperti itu. Tapi coba pikirkan deh, dari mana asal-muasal rumus faktor integrasi itu sendiri? Seseorang pasti pernah nurunin rumusnya untuk pertama kali. Iya juga ya. Mencoba mencari tahu pembuktian matematis di balik sebuah rumus, itu seringkali jauh lebih mencerahkan daripada sekedar tahu cara makainya.